Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara, sebelum kami akan menyampaikan firman Tuhan, ada kalanya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Pendeta Sangharapan Tumanggor yang melayani sebagai pendeta fungsional di HKIP Cipayung Cilangkap. Salam Horas. Firman Tuhan yang akan mau menyapa kita pada ibadah Minggu 10 setelah Trinitatis yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 58, dimulai dari ayat yang ke-9b sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti terang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik yang akan menjadi penghantar itu firman Tuhan ialah ibadah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang ibadah, tentu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana sikap kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan? Ibadah adalah berbicara tentang ritus-ritus, berbicara tentang hukum-hukum, berbicara tentang kekudusan kepada Tuhan. Kita sebagai abdi Allah harus tunduk dan taat dan setia. Kita sebagai abdi Allah harus mengabdikan yang sesungguhnya
kepada Tuhan. Jadi ibadah itu harus ditata sedemikian rupa, dan itu harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya sekedar formalitas saja. Kita jalankan dengan baik, kita lakukan dengan baik, membaca firman Tuhan dengan baik, bernyanyi dengan baik, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, apakah yang kita lakukan itu sudah dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Ini menjadi suatu pertanyaan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan berbicara tentang ibadah yang rutinitas saja setiap hari Minggu, tetapi bagaimana kita bisa dan mampu mengaktualisasikan ibadah itu sehingga ibadah itu menjadi pusat dan juga menjadi kesukaan dan menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi ibadah itu abadah, abdi, mengabdikan diri. Bangsa Israel yang kental dengan hukum-hukum agama, yang kental dengan syarat dengan hukum-hukum Taurat, tetapi belum bisa, yang mereka lakukan itu tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Kalau soal ritus-ritus agama, aturan-aturan dan hukum-hukum, memang bangsa Israel lah orangnya. Tetapi kadang-kadang yang mereka lakukan itu tidak begitu dapat terrealisasi dengan baik, penuh dengan kemunafikan. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut. Saudara-saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan, tentu kita harus tunjukkan dengan rasa hormat dan rasa takut. Itulah ibadah. Dengan rasa hormat dan rasa patuh. Sebagaimana seseorang menghadap raja, ya, menghadap raja atau rakyat, ketika raja memanggil, maka 200 meter dia sudah begitu menundukkan kepala dan dia tidak sanggup memandang sang raja. Kenapa? Karena memang begitu dia anggap bahwa raja itu adalah memang sakral, yang patut dihormati dan yang patut dihargai. Jadi itu adalah sebagai bentuk penghormatan dan bentuk pengabdiannya kepada sang raja. Maka dia begitu dekat, semakin tunduk, dan bahkan melangkah pun sudah semakin kadang-kadang seperti jongkok dan lain sebagainya. Jadi untuk itu saudara-saudara, maka dalam hal ini kita harus betul-betul mengupas, apakah ibadah saya ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini sudah betul-betul dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang sudah lakukan ini, yang saya berikan ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan, dan sebagainya? Apakah memang hati kita terkonsentrasi dan terfokus hanya kepada Tuhan? Bisa saja dalam ibadah kita, badan kita di rumah Tuhan, tetapi pikiran kita sudah main WA. Bagaimana kawan? Dan lain sebagainya. Nanti itu saudara-saudara kasih oleh Tuhan kita Kristus, ketika bangsa Israel dibawa ke Babel, dan mereka telah diperbudak, dan mereka sudah menderita, dan tiba saatnya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan melepaskan mereka
Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan, masuk kembali ke tanah Kanaan. Setibanya mereka di tanah Kanaan, apa yang terjadi? Rumah ibadah yang selama ini mereka bangga-banggakan runtuh rata. Satu batu pun tidak ada bertindih-tindih. Dihancurkan oleh orang-orang yang tidak mengenal takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, disinilah maka Tuhan mengangkatkan oleh hambanya Yesaya, agar mereka setelah kembalinya ke tanah Kanaan, jangan lupa mereka harus lebih dahulu membangun hubungannya dengan Tuhan dengan membangun rumah ibadah. Dan ibadah itu harus betul-betul dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jadi mengkritisi adalah ibadah mereka. Kalau Yesaya berkata kepada bangsa itu dan Yesaya mengkritisi karena ibadah mereka telah menyimpang dan tidak lagi searah seturut dengan kehendak Tuhan, tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi rasa takut, tetapi yang mereka lakukan adalah hanya rutinitas saja, kebiasaan semula. Ibadah, datang ke rumah Tuhan bawa Alkitab, tetapi pulang nggak ada hasilnya apa-apa, tidak ada berdampak yang baik, tidak ada dampak yang positif. Maka Tuhan marah. Bukan hanya itu, Tuhan melihat mereka ini ibadahnya luar biasa. Mereka ini betul-betul mematuhi segala aturan-aturan. Mereka taat beribadah, tetapi mereka di luar ibadah itu, mereka adalah orang yang penindas. Mereka tidak peduli terhadap orang-orang yang miskin. Mereka berpuasa, menahan rasa lapar, tetapi dalam puasa itu mereka tidak mau berbagi dengan orang-orang yang lemah. Mereka mengikuti aturan-aturan itu, ada kasih. Mereka hidup kudus, tetapi mereka bukan malah kasih yang mereka terapkan, tetapi yang terjadi adalah penindasan, ketidakadilan. Begitukah yang ibadah? Begitukah yang memuliakan Tuhan? Jadi ibadah itu harus betul-betul seirama, harus sejalan kata dan perbuatan. Harus ada tindakan nyata, harus ada aksi. Jadi bukan hanya ya kudus, tetapi di luar bukan lagi kudus. Sesama mereka saling tindas menindas, ketidakadilan mereka perjualbelikan dan sebagainya. Yang lemah bukan ditolong, tetapi semakin terpuruk dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah bertindak adil. Keadilan hanya untuk mereka saja. Mereka tidak akan peduli, mereka tidak akan pernah memperjuangkan hak-hak yang patut diperjuangkan. Yang mereka pikirkan adalah kepentingan sesaat. Saudara-saudara, maka itulah dikritisi, maka Tuhan mengecam mereka. Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan menegur mereka agar kembali ke jalan yang benar, ibadah yang benar, atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan Allah. Memang salah satu jalan yang harus yang mereka lakukan. Saudara-saudara, Allah mengecam
tindakan yang demikian. Kenapa? Karena Tuhan melihat manusia yang memang selalu bersifat kepura-puraan, penuh dengan tipu, penuh dengan kemunafikan. Dan memang Alkitab berbicara, kalau kita membaca beberapa Alkitab, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, aku tidak suka terhadap persembahan-persembahanmu. Aku muak melihat ibadah-ibadahmu. Tuhan mengatakan demikian. Itu ditujukan kepada bangsa Israel. Aku tidak suka terhadap ibadah-ibadahmu, persembahanmu, korban persembahanmu. Aku muak melihatnya. Aku muak mendengarkannya dan sebagainya. Karena apa? Karena memang ibadah mereka bukan menyenangkan hati Tuhan. Bukan kesukaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan perkembangan zaman dan teknologi, tentu dalam situasi kesibukan, dalam situasi pandemi, tentu kita selalu direpotkan, disibukkan oleh pandemi atau mungkin masalah-masalah ekonomi dan sebagainya. Tentu dalam hal ini menjadi suatu tantangan, sehingga kadang-kadang kita tidak lagi berkonsentrasi, lupa beribadah, lupa membaca firman Tuhan. Kadang-kadang oleh karena tuntutan-tuntutan kebutuhan, semuanya ibadah-ibadah kita itu bisa menjadi sirna. Karena apa? Karena kita terfokus, tidak lagi waktu, kesempatan untuk beribadah dan juga dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Demikian juga para pemuda yang pada saat ini juga banyak di kota-kota metropolitan, tentu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, tantangan. Dalam era revolusi, teknologi sedang berbicara. Dan apalagi pada hal sekarang juga kan, kepada generasi muda, ini menjadi suatu tantangan. Karena kita berbicara tentang teknologi, berbicara tentang instan, segera dan sebagainya. Jangan-jangan kita akan mengikutinya, tetapi kita tidak mampu memfilter. Kita tidak bisa mampu mengendalikan diri kita, karena kita ingin tahu dan kita juga terkonsentrasi bagaimana teknologi itu saya imbangi, sehingga kita secara melawan mengandalkan teknologi dan bukan lagi mengandalkan iman. Nah, untuk itu saudara-saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai daposo, sebagai pemuda gereja? Apakah kita memang mengikuti arah zaman ini? Atau mungkin kita tidak mau tahu tentang teknologi atau zaman ini? Nah, ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita ke depannya. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi khususnya para pemuda HKIP Cibubur ini? Bagaimana menyikapi tantangan yang sudah begitu dekat? Karena suka atau tidak suka, itu pasti kita berhadapan dengan teknologi, dengan zaman yang begitu berubah-ubah, yang tidak ada kepastian. Nah, kita sebagai orang beriman, kita tidak boleh menyerah untuk itu. Tetapi kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan, doa.
apalagi di tengah-tengah masyarakat majemuk. Di tengah-tengah masyarakat majemuk, tentu kita akan melihat berbagai macam keyakinan. Tentu ini juga menjadi suatu tantangan. Sebenarnya sebagai masyarakat majemuk kita mensyukuri, karena kita berada di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam suku budaya dan juga termasuk keyakinan dan doktrin. Walaupun sebenarnya banyak yang kita hadapi, itu bukan untuk melemahkan, tetapi bertujuan itu adalah untuk menyemangati, ya, mempertajam iman kita, apalagi berbicara tentang Trinitatis. Nah, ini bisa saja senjata dunia mengecoh, dan bisa juga ini kan membuat engkau semakin pudar imanmu. Orang Kristen itu kan 3 Tuhannya katanya kan. Makanya kalau kami sana sih kepada remaja itu selalu ditekankan, diajarkan supaya mereka jangan menjadi kalah untuk itu. Ya. Karena apa? Karena memang orang-orang luar kan selalu memparkan itu. Sebenarnya mereka tahu orang Kristen menyembah satu Tuhan, bukan 3. Tetapi kita diuji, mampukah kita menjawab bila mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan demikian? Sebenarnya itu tidak perlu menjadi perdebatan, kan? Tidak perlu menjadi suatu perdebatan, tetapi kita harus betul-betul, ya, kita tidak perlu kita menjawab. Karena apa? Karena tujuan mereka adalah bukan selain untuk belajar, tetapi adalah untuk mengacaukan iman kita. Nah, jangan kalah untuk itu. Nah, itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Kristus. Maka sebagai generasi muda, naposo, remaja, dan lain sebagainya, mari kita senantiasa bersinergi untuk itu. Ya. Mari kita memperbaharui, mari kita memperlengkapi diri kita, mari kita mempersiapkan diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memiliki karakter takut akan Tuhan, sebagai orang yang tangguh. Maka disinilah kita harus berkiprah, bersinergi, bersinar, dan kita orang-orang percaya mampu menjawab, mampu menghadapi tantangan, bukan mengalah dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah mari perbaiki ibadahmu. Kalau selama ini mungkin kita tidak begitu memikirkan ibadah yang bagaimana sebenarnya, apakah ibadah saya sebagai ibadah yang rutinitas, atau ibadah saya ini adalah memang betul-betul sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan, kan? Seperti kita kan memberikan sesuatu kepada papa dan mama kan, misalnya membeli baju atau membeli cincin atau barang yang mungkin kita kan berpikir-pikir, yang saya berikan ini apakah menyenangkan hati papa dan mama. Kita kan sudah pikirkan kan, kita sudah tahu selera papa dan mama. Oh, selera papa dan mama adalah ya makan mie pangsit katanya kan, atau apa itu namanya ini yang di apa ini, mie siantar kah ya, nah Amores kan, sukaan papa dan mama ke Amores lah diajak kan, dan orang tua pun papa dan mama senang sekali. Rupanya anakku ini tahu loh kebutuhanku, tahu loh keseleraku, tahu, maka dia senang. Demikianlah kita, kalau kita memahami kesukaan, kesenangan Tuhan, kita lakukan, maka Tuhan begitu berbahagia. Tuhan memberkati. Amin.